Raisa dengan NIM 877899731, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Pontianak. Hari ini saya akan membahas sebuah pertanyaan mendasar. Apa hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan? Banyak yang menganggap filsafat itu abstrak, jauh dari praktik, padahal justru disinilah letak kekuatannya sebagai pisau analisis yang membedah, mengawasi, dan memperkuat ilmu pendidikan. Pertama-tama kita akan membahas bagian 1 filsafat ilmu sebagai pengawas dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu tidak hanya bertanya apa itu pengetahuan, tapi bagaimana kita tahu sesuatu benar dan untuk apa pengetahuan itu digunakan. Dalam konteks pendidikan, ketiga pertanyaan ini diterjemahkan menjadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, apa hakikat peserta didik? Apakah mereka objek pasif atau subjek aktif? Ini menentukan pendekatan pembelajaran. Epistemologi, bagaimana cara anak belajar? Apakah melalui hafalan, eksperimen, atau konstruksi makna? Ini membentuk metode pengajaran. Aksiologi, untuk apa pendidikan itu? Untuk mencetak pekerjaankah, warga negara bebas atau manusia utuh? Ini menunjukkan tujuan kurikulum. Demikian pendidikan filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas, memastikan ilmu pendidik tidak kehilangan arah, tidak terjebak pada teknikalitas semata, dan tetap berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Bagian kedua, pendidikan yang bermakna memperkuat filsafat ilmu. Hubungan ini timbal balik ketika pendidikan dijalankan secara bermakna, misalnya melalui pembelajaran berbasis masalah, dialogis, dan inklusif. Makna ini justru menjadi laboratorium hidup bagi filsafat ilmu. Contohnya saat seorang guru memilih menggunakan pendekatan konstruktivisme karena percaya bahwa anak membangun pengetahuan sendiri, ia sedang menerapkan epistemologi Piaget. Dan ketika hasil pembelajaran menunjukkan peningkatan pemahaman mendalam, ini menjadi bukti empiris yang memperkuat teori filsafat ilmu tersebut. Jadi pendidikan bukan hanya menerima pasif dari filsafat, ia juga menjadi sumber validasi pengembangan, bahkan kritik terhadap filsafat ilmu itu sendiri. Bagian ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam persoalan pendidikan. Mari kita lihat bagaimana filsafat ilmu bekerja sebagai pisau analisis dalam persoalan nyata pendidikan. Di dalam ontologi, jika kita memandang anak sebagai tabula rasa, maka pendidikan akan bersifat otoriter. Tetapi jika kita melihatnya sebagai subjek aktif, maka pendidikan harus partisipatif. Di dalam epistemologi, kurikulum 2013 menekankan proses bukan hasil. Ini adalah penerapan epistemologi konstruktivisme. Sementara ujian nasional dulu lebih dekat ke positivisme, kebenaran skor tinggi. Di dalam aksiologi, mengapa ada pelajaran PKN? Karena pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tapi membentuk karakter. Ini adalah dimensi aksiologis. Tanpa pisau analisis ini, pendidikan bisa jadi sekedar mesin pencetak lulusan tanpa jiwa. Bagian keempat, contoh konkret dalam praktik pendidikan. Mari kita ambil kasus kurikulum Merdeka. Di balik konsep Merdeka Belajar, ada ontologi baru. Anak adalah pusat pembelajaran, ada epistemologi baru, belajar melalui proyek, eksplorasi, dan refleksi. Dan ada aksiologi baru, pendidikan untuk kehidupan bukan hanya untuk ujian, atau saat seorang guru memutuskan untuk tidak menghukum siswa yang gagal, tapi malah mendiskusikan kesalahannya. Itu adalah penerapan aksiologi humanis, pendidikan untuk memanusiakan manusia. Ini semua bukan kebetulan, ini adalah hasil dari perenungan filosofis yang kemudian diwujudkan dalam praktik. Jadi kesimpulannya adalah filsafat ilmu bukan musuh pendidikan, ia adalah sahabat sejati. Ia menjaga agar pendidikan tetap ilmiah, bernilai, dan manusiawi. Dan sebaliknya, pendidikan yang bermakna adalah tempat filsafat ilmu yang diuji, dikembangkan, dan diperkaya. Karena akhirnya pendidikan tanpa filsafat adalah buta, dan filsafat tanpa pendidikan adalah lumpuh. Demikianlah penjelasan dari saya. Maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.